miliaran tahun lalu terjadi sebuah ledakan dahsyat semesta yang kini kita pahami peristiwa tersebut dengan istilah Big Bang. Ledakan itu membentuk dua buah planet di ujung lubang hitamnya. Masing-masing memiliki basis kehidupan atas dasar zat yang serupa, namun berevolusi menjadi spesies dominan yang sangat berbeda. Dua dunia paralel tersebut, yaitu planet bumi yang dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan satu planet yang lain adalah planet kucing, yang didiami hanya oleh spesies-spesies kucing. Akibat keunggulan evolusi ras kucing, mereka dibekali kemampuan merubah bentuk fisiknya, hingga menciptakan portal yang dapat menghubungkan kedua dunia paralel tersebut. Kemampuan itu telah mereka rahasiakan dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, hingga suatu ketika seorang pemuda tak sengaja dibuat harus mengetahuinya. Pemuda ini bernama Qian, seorang pria penyendiri yang tak punya banyak teman di hidupnya. Bukan karena ia tak ingin, namun ia merasa bahwa menghamburkan energi untuk interaksi sosial bukanlah keahliannya. Kegiatannya sehari-hari adalah menjaga sebuah toko buku. Baginya, berinteraksi dengan hewan terasa jauh lebih mudah dibanding membangun hubungan mendalam dengan orang asing atau sekedar menjalin interaksi dengan ribuan daftar pertemanan di sosial media. Namun itu bukan berarti ia sama sekali tak memiliki seorang teman di hidupnya. Pemuda lain itu bernama Zihao, seorang dokter hewan yang juga memiliki kepedulian terhadap binatang, sama sepertinya. Meski tak jarang Zihao justru menyulitkan hidupnya dengan tingkah lakunya yang seringkali ceroboh. Suatu ketika Qian yang sedang berjalan menuju rumah sepulang dari klinik hewan milik Zihao terlihat dibuntuti oleh seekor kucing yang berjalan mengendap-endap di belakangnya. Mungkinkah ada sesuatu yang tengah ia incar? Tidak lama kemudian kucing itu nekat menerkam tas milik Qian yang ternyata menyimpan makanan kucing di dalamnya. Mengambilnya, lalu segera pergi bersama makanan tersebut. Di tengah upayanya melarikan diri, dari seberang terlihat sebuah mobil dalam kecepatan tinggi melintas ke arahnya. Qian yang menyadari bahwa nyawa kucing itu sedang dalam bahaya, bergegas lari mengejar kucing tersebut. Ia memeriksa tubuhnya dan menemukan sebuah luka. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi Zihao, memintanya untuk segera datang ke rumah. Tapi Zihao berkata padanya bahwa jam operasional kliniknya sudah selesai hari itu, dan ia punya janji kencan dengan seorang wanita. Ia menjanjikan padanya kalau akan memeriksa kucing itu esok hari. Akhirnya Qian pun memutuskan untuk memberi perawatan sendiri kepada kucing itu, membiarkannya beristirahat untuk sementara waktu di rumahnya. Keesokan paginya ketika baru terbangun dari tidur, ia dikejutkan. Munculnya seorang gadis yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba begitu saja ada di dalam rumahnya, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Di sana ia mengancam bahwa akan menelepon polisi jika si gadis tak kunjung memberitahu siapa dirinya. Namun alih-alih ketakutan, saat melihat ke salah satu sudut rumah, gadis itu mendapati seekor ikan pada sebuah akuarium, kemudian langsung berupaya untuk menangkapnya. Ketika Qian berupaya menghalangi, tanpa sengaja membuat mereka berdua terjatuh bersamaan. Kemudian tiba-tiba Zihao datang. Qian kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia sama sekali tak mengenal siapa gadis ini. Mereka semakin dibuat bingung saat melihat reaksi agresif si gadis terhadap anjing peliharaan milik Zihao. Tidak lama kemudian Zihao menanyakan pada Qian di mana kucing terluka yang kemarin ia bilang. Qian kemudian mencari kucing itu dan Zihao melihat kaki gadis itu yang juga terluka. Namun tanpa menaruh kecurigaan apapun, Zihao menawarkan padanya untuk mengobati luka tersebut, membawa ke klinik hewan miliknya. Beberapa jam kemudian, Qian yang gagal menemukan kucing yang kemarin ia rawat, tiba-tiba saja menerima panggilan darurat dari Zihao bahwa gadis itu pergi entah kemana dan melepaskan semua hewan yang ada di kliniknya. Meminta Qian untuk bergegas menyusul ke sana
membantunya menangkap satu persatu hewan yang lepas itu. 给我来这么一出宠物大逃杀！ Sementara itu gadis kucing terlihat sedang berada di sebuah tempat sepi, berupaya mengaktifkan portal untuk pulang ke planetnya. Tapi entah mengapa portal tersebut tidak berfungsi seperti seharusnya. Kemudian muncul sebuah gelang misterius yang mengikat tangannya. Di tengah kebingungan itu, gadis kucing memutuskan pergi menemui seseorang bernama Paman Fu. Ia juga adalah ras kucing sepertinya, namun Paman Fu sudah lama tinggal dan membaur dengan penghuni planet bumi. Di sana Paman Fu menjelaskan pada sang gadis bahwa sebagai ras kucing, mereka akan memiliki kemampuan berubah wujud menjadi seperti manusia ketika mereka berada di planet bumi. Tambahnya, mereka para ras kucing yang datang ke planet bumi dan secara sengaja ataupun tidak terlibat suatu hutang budi dengan manusia, maka mereka harus membalas kebaikan manusia itu untuk dapat kembali ke planet kucing. Gelang yang ada di tangan gadis itu adalah penanda yang akan lenyap ketika dirinya berhasil membalas budi ke manusia yang membantunya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Paman Fu, gadis kucing kembali untuk menemui Qian, lalu menjelaskan masalahnya. Qian yang awalnya tak percaya dengan penjelasan yang gadis itu katakan, kemudian dibuat sangat ketakutan saat gadis itu menampakkan wujud aslinya tepat di hadapan Qian. Sesampainya di rumah, gadis kucing itu terus mengikutinya. Dia berkata padanya bahwa ia punya kemampuan mengabulkan apapun yang Qian inginkan, entah itu harta ataupun tahta. Namun permintaan tersebut haruslah berdasarkan keinginan dari lubuk hatinya yang terdalam. Setelah upaya berkali-kali yang dilakukan, semua permintaan yang Qian sebutkan gagal ia wujudkan. Si gadis kucing beranggapan kalau hal itu dikarenakan semua permintaan yang Qian sebut bukanlah sesuatu yang benar-benar keluar dari lubuk hatinya. Di sana terungkap bahwa masalahnya adalah Qian sama sekali tidak memiliki keinginan apapun dalam hidupnya. Mereka pun memikirkan bersama-sama masalah itu sepanjang malam, hingga membuat gadis kucing kelelahan lalu tertidur di atas sofa. Tingkah laku gadis kucing seiring waktu semakin menguji kesabarannya. Karena bagaimanapun ia adalah seekor kucing yang kadang bertingkah nakal juga menjengkelkan. Qian menerapkan teknik-teknik mendidik kucing yang ia pelajari dari internet kepadanya. 猫咪要有耐心，经常爱抚。那就再奖励一下吧。 Hari demi hari pun berlalu. Gadis kucing perlahan membuat hidup Qian yang begitu repetitif dan membosankan berubah. Ia layaknya seekor anak kucing, selalu penasaran dengan semua hal dan begitu aktif tidak bisa diam. Saat sedang menemani Qian menjaga toko bukunya, di sana Qian dibuat menyadari sesuatu, bahwa ternyata mereka para ras kucing memiliki kemampuan instan mampu membaca entah itu huruf alfabet, Mandarin, atau kanji sekalipun. Karena bagi si gadis kucing bentuk huruf-huruf tersebut layaknya ikan-ikan kecil yang mudah ia kenali. Tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki pelanggan setia toko buku milik Qian yang kemudian menanyakan siapakah gadis yang bersamanya itu. Namun karena saat memperkenalkan diri, ternyata nama asli si gadis kucing terdengar begitu aneh untuk manusia. Di sana Qian menyuruh si gadis kucing mencari nama yang lebih mudah untuk dilafalkan. Singkat cerita, setelah melalui proses research atas referensi dari sebuah anime yang suatu malam ia tonton, suatu ketika si gadis kucing datang menghampiri Qian di toko buku dan memperkenalkan diri dengan nama barunya, Valerie Edward II, yang lahir di malam cahaya penuh bulan, musuh bebuyutan tikus, penjaga planet kucing. Membuat Qian seketika semakin dibuat pusing. Saat melihat buku-buku di sana, Valerie Edward II yang lahir di malam cahaya penuh bulan, musuh bebuyutan tikus, penjaga planet kucing, tak sengaja menemukan sebuah buku berjudul Hierarki Kebutuhan Manusia, yang kemudian menjadi dasar pengamatannya terhadap Qian untuk membantunya menemukan permintaan tulus apa yang sebenarnya Qian inginkan.
Pada salah satu bagian di buku itu tertulis, kalau rasa puas karena mendapatkan cinta adalah aspek yang tidak bisa dihindarkan dari kebutuhan utama manusia. Membuat Valerie Edward II yang lahir di malam cahaya penuh bulan, musuh bebuyutan tikus, penjaga planet kucing seketika berpikir. Beberapa waktu kemudian ia pergi untuk kembali menemui Paman Fu. Di sana si gadis kucing bertanya padanya perihal kebutuhan sosial dan apa itu arti cinta. Paman Fu menjelaskan padanya bahwa hubungan sosial manusia terbagi beberapa hal, yaitu hubungan pertemanan, keluarga, dan kekasih. Manusia paling dekat dengan cinta. Definisi dari cinta menurutnya ialah sebuah keadaan di mana ketika seseorang pria berhadapan dengan wanita, mereka merasa malu, tidak fokus, wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang, serta memunculkan semacam percikan kehangatan. Sepulang dari pertemuan itu, tanpa sengaja ia melihat Cian yang sedang berpapasan dengan seorang gadis penjual bunga tetangga mereka yang bernama Meng Meng. Ia merasa bahwa gadis itu menaruh perasaan pada Cian yang seketika memunculkan inisiatif di pikirannya. Ia menghampiri Meng Meng lalu membawanya ke rumah, memintanya untuk diajari memasak. Si gadis kucing menjelaskan padanya bahwa masakan itu nantinya akan diberikan untuk Cian, membuat Meng Meng seketika bersemangat dan mengiyakan permintaan tersebut. Saat mereka sedang memasak, si gadis kucing berdalih merasakan rasa sakit di kepalanya. Meng Meng yang melihatnya seketika khawatir lalu membantunya. Ia menanyakan padanya, di mana Chani biasa menyimpan obat-obatan. Gadis kucing menunjuk sebuah ruangan yang padahal adalah sebuah gudang, memintanya untuk mencarikan obat di sana. Saat mencari di ruangan tersebut, Meng Meng menghasilkan suara gaduh yang mengundang perhatian Chan Yi. Ia menghampiri ruang gudang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di sana ia bertanya apa yang sedang Meng Meng lakukan, namun belum sempat menjawab. Tiba-tiba seseorang menutup lalu mengunci pintu ruangan itu dari luar, membuat mereka terjebak hanya berdua di dalam satu ruangan.